Tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan, nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Ini yang ngomong ki sopo yo? Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Coba wes nggak usah didengerin. Bahwa nama sudah mengerucut itu memang seperti itu. Ya kita tunggu, tinggal momentumnya yang tepat. Kan Gibran sama dengan cawapres-cawapres lain yang diusulkan oleh partai politik seperti Pak Erlangga, Pak Erick Thohir, Pak Yusril Izzamil dan calon-calon lain yang diusulkan. Dan sepenuhnya kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan Bapak Prabowo dan para ketua umum partai. Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden tinggal 2 pekan. Namun Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum mengumumkan dan mendeklarasikan siapa bakal cawapres yang akan dijadikan pasangan. Saat ini baru Anies Baswedan yang sudah memiliki pasangan untuk maju di Pilpres tahun depan. Prediksi bahwa Prabowo dan Ganjar Pranowo akan berpasangan sepertinya tak lagi relevan. Usai Megawati Soekarno Putri menyindir wacana ini di Rakernas PDI Perjuangan. Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan ini dianggap sebagai penolakan. Lalu siapa sosok yang berpeluang untuk dipilih menjadi pasangan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Dan kapan keputusan ini akan diumumkan? Inilah Satu Meja The Forum, kejar tayang jelang pendaftaran. Kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng, tapi nggak sama-sama tune in, terus mau, digatuk-gatukkan gitu, ayo mau apa enggak? Tapi nggak semua ngomong, berarti ada yang mau. Payah anak buah saya. Beda Megawati, beda pula Prabowo Subianto. Bila Ketua Umum PDI Perjuangan gamblang menolak duet Ganjar Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra sekedar memberi sinyal. Semua oke. Dengan Ganjar maju terus. Dengan Ganjar pasti wakil juga, Pak. Yang penting kalau kemarin dengan pertemuan dengan Indonesia maju. Oke, terima kasih. Bakal cawapres Ganjar dan Prabowo tak kunjung diumumkan dan dideklarasikan. Padahal pendaftaran pasangan capres-cawapres tinggal beberapa pekan. Meski demikian, nama-nama yang masuk dalam bursa bakal cawapres diminta bersiap. Dan waktunya kan masih ada waktu sampai 19 Oktober, jadi ya yang ada namanya siap-siap aja, semua punya kesempatan yang sama. Dan tentunya wakilnya kami berharap ada sosok anak muda. Justru anak-anak muda ini punya potensi dan belum punya banyak masalah. Cawapresnya tunggu, belum nanti dari Pak Prabowo. Kamu jangan mancing-mancing. Sejumlah nama yang masuk bursa pun mulai bersuara tentang tawaran posisi di RI2. Yang namanya tawaran itu banyak. Tawaran dari capres yang lain juga banyak. Dari kompetitor banyak. Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum. Ibu dicari Pak Prabowo sama Ganjar. Gimana Bu? Makanya aku mau ngomong dulu ada Pak Presiden. Dan Ibu hari ini senang banget nyebut kata presiden ya Bu ya? Supaya sama ndak tanya maksudnya. Kalau bicara dengan Bu Mega ya urusan ideologi, konstitusi gitu aja. Dan itu sering dilakukan. Oh, ndak ada masa nawarin cawapres di tempat begitu, nanti kan urusan Bu Mega. Bukan ingin buru-buru atau terdesak tenggat waktu, tapi bursa cawapres kian memunculkan isu apa yang sebenarnya ditunggu.
Siapa bakal cawapres dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masih menjadi teka-teki, apakah itu akan kejar tayang menjelang pendaftaran. Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Mas Arawani Tomavi, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan. Malam Mas Tomavi. Ada Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Malam Mas Hasto. Malam. Kemudian di sebelah kiri saya ada Mbak Sri Budi Eko Wardani, pengamat politik UI. Malam. Ada Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Malam, Mas Edi. Dan ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Malam, Mas Habib. Ya, saya coba mulai dari Mas Hasto dulu. Ya, jadi Mbak Mega mengatakan belum tune in, lalu kemudian seakan berada pada posisi yang berbeda. Apakah ini menjadi sebuah sinyal atau keputusan bahwa Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar itu tidak mungkin terwujud? Belum cuk itu kan ketika ada yang menyebut Ganjar sebagai calon wakil. Padahal sekali Ibu Megawati Soekarno Putri mengambil keputusan, beliau tidak pernah berubah. Beliau kokoh terhadap keputusan yang diambil karena itu melalui pertimbangan yang mendalam. Sehingga opsinya adalah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, kemudian wakil presidennya inilah calonnya ada beberapa opsi. Dan opsi ini sudah dibahas cukup lama. Dengan Presiden Jokowi 3 jam pernah membahas itu, kemudian pada tanggal 21 April sudah dibahas, dengan para ketua umum partai sudah sering menerima masukan, bahkan dari P3 juga nama-nama sudah dibawa. Siapa aja yang berkembang? Ya dari yang ada di publik ini tidak jauh dari itu, tetapi kalau kita lihat semua kan berbicara kepentingan bangsa dan negara. Kita saat ini kan juga menghadapi ya, persoalan terkait dengan pangan akibat global warming, akibat perang geopolitik di Rusia Ukraina, sehingga berbagai persoalan eksternal dan internal ini nanti bisa mengerucutkan seperti terjadi pada tahun 2019. Secara empiris tiba-tiba muncul Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bisa berubah total di ujung-ujung gitu? Berubah terhadap komposisi. Komposisi kerjasama partai politik bisa mengalami perubahan, tetapi posisi calon presiden tetap ya, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Tapi baiknya memang nunggu saja sampai pendaftaran akan di janur kuning udah melengkung ya Mas ya? Ya kalau pendaftaran kan 19 sampai 25. Dan kita melihat momentum apakah sebelum tanggal 19 atau kemudian di antara tanggal 19 sampai 25 itu. Oke baik. Mas Habib, ini kan sudah 19 Oktober kian dekat, meskipun kalau kita pakai deadline ya bisa 25. Jadi cawapres Prabowo ini apa sebenarnya yang ditunggu? Ya, sebenarnya kita sedang menikmati fasilitas yang diberikan oleh regulasi, undang-undang maupun PKPU soal tahapan dan jadwal. Jadi kita diberikan keleluasaan sampai tanggal 25 untuk menentukan cawapresnya Pak Prabowo. Dan kita dalam posisi yang bagus sekali. Kenapa? Banyak sekali putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa yang layak dan mungkin dijadikan cawapresnya Pak Prabowo. Jadi ini adalah bukan kita kebingungan mencari orangnya, tapi kebingungan menentukan yang terbaik dari yang terbaik. Tapi makin banyak pilihan makin bingung nggak ya? Ya, jadi bingungnya bingung positif Pak. Oh, bingung positif. Bukan bingung kayak kita mau ditagih pinjol kan. Ini bingung justru ini banyak sekali stoknya. Kayak kita dan semua minta jadi cawapres gitu ya? Dan bukan. Seperti kita manajer sepak bola, kita menentukan striker mana yang paling bagus kita mainkan. Gitu. Dan situasinya di antara ketua umum partai politik nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Edi ya. Ini rileks sekali. Tidak ada sandra menyandra, tidak ada harus mengharus, harus begini dan yang adalah musyawarah menuju mufakat. Itu yang terjadi saat ini. Jadi para ketum itu santai sekali. Toh deadline-nya nggak berubah, nggak akan dimajukan lagi lah. Ya, jadi mengerucut ke siapa belum tahu ya? Mengerucut ke beberapa nama mungkin. Tetapi ya segala kemungkinan bisa terjadi. Makanya kriterianya saja tidak dikunci. Apalagi orangnya. Kriterianya harus misalnya harus Mister atau bisa Mister or Mrs. Ya, Mrs. Tapi harus menang lah kira-kira gitu ya. Karena itu dia poinnya ya, kita mau cari cawapres yang membawa kemenangan. Nah, itu poinnya. Yang paling penting itu saya diingatkan Mas Budiman dan memang itulah faktanya. Kita ingin mencari yang bisa membawa kemenangan. Karena kita tahu
selisihnya ini 3 calon ini ya, dengan Pak Ganjar, Pak Prabowo itu saling kadang-kadang close to call, pendek, tipis. Lalu Pak Anies juga nggak bisa diabaikan, didukung partai yang sangat signifikan, ya, ada basis massa tersendiri. Jadi ini nggak bisa kita sekedar memilih untuk sekedar tahapan kontestasi, misalnya mengakomodir berbagai kepentingan di kontestasi saja, tapi lebih ke depan juga kita perhitungkan. Baik. Kurang lebih begitu. Oke, Mas Arwani, jadi kalau sekarang posisi P3 yang dulu menyodorkan Mas Sandi, tapi sekarang muncul nama Khofifah, nama Prof. Mahfud. Sekarang posisi terakhir dari P3 seperti apa? Ya, jadi bagaimana kita mengikuti, menjalani proses demokrasi agar betul-betul bisa menyentuh menyentuh peran dari semua pegiat partai di kami melalui beberapa keputusan partai ya yang ada, mulai dari tingkat bawah di DPC, di DPW dan juga di DPP. Kami ingin betul melaksanakan apa yang menjadi komitmen ya kami dalam mengikuti atau bersama-sama menjalani proses kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Itu bukan semata-mata lalu bareng ya cocok lalu jalan gitu tidak. Tapi ada proses atau tahapan yang memang butuh ya bahasa Mas Habib tadi menikmati ya. Lalu ada hal-hal yang harus kita lengkapi dari jalanan itu. Artinya apa? Artinya Partai Persatuan Bangunan tentu akan memperkuat jalinan kerjasama ini. Dengan PDI, ya, siapapun baca wapresnya. Ya tentu proses untuk menentukan, membahas, memutuskan cawapres itu tentu akan kami ikuti dengan baik. Baik. Mas Edi Suparno, Sekjen PAN. PAN membawa nama dan mengusung Erick Thohir sebagai bacawa presnya Prabowo. Tapi spekulasi luar negosiasi atau resistennya cukup besar. Betul gitu atau gimana? Saya kira kalau itu kan relatif, tetapi kami melihat dengan rekam jejak Pak Erick yang ada, penerimaannya juga sangat luas. Dan kita lihat juga dalam berbagai survei yang ada, apalagi akhir-akhir ini, posisi beliau mungkin paling unggul di antara bakal cawapres yang ada. Ya, dan ini menurut saya salah satu bentuk apresiasi masyarakat yang dipotret dalam survei dan yang kemudian sekarang bisa terlihat. Dan ini semakin menguatkan optimisme kami untuk mendorong Pak Erick Thohir. Dan ini kan kami sudah 2 tahun secara konsisten mendorong Pak Erick Thohir untuk menjadi cawapres. Dan sekarang ini ketika kami sudah menyatakan bergabung untuk mendukung Pak Prabowo, tentu kami mendukung Pak Erick Thohir menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Sudah 2 tahun, nah tinggal beberapa minggu ya pasti juga kita akan konsisten untuk bertahan di sana. Dan memang kita harus akui, yang disampaikan oleh Mas Habib tadi, di Koalisi Indonesia Maju masing-masing punya kandidat cawapres. Tetapi tidak ada yang kemudian ngotot, tidak ada yang kemudian belum apa-apa sudah mengatakan pokoknya. Nah, tetapi kita semuanya sudah bersepakat ketika nanti forum para ketua umum ini duduk bersama untuk memutuskan, kita berharap akan ada musyawarah yang bulat. Musyawarah yang bulat, oke. Memang kemudian publik dan juga membaca bahwa suara dari Nahdlatul Ulama mungkin diperebutkan untuk bisa mendapatkan berkah elektoral. Tapi apakah benar demikian Mbak Dani? Tapi jawabannya setelah jeda. Masih bersama saya Budiman Tanrejo di Satu Meja Forum. Mbak Sri Budi Eko Wardani. Mbak, sekarang ini setelah deklarasi Anies Muhaimin, seakan-akan memang suara Nahdliyin, suara NU itu diperebutkan akan bisa menyumbang elektoral. Menurut pengamatan Mbak Dani, apakah memang itu yang sedang terjadi sekarang ini? Ya, Mas Budiman, barangkali kan memang ini dalam, mungkin pertama-tama harus sampaikan bahwa
ketika kita partai menyeleksi, memilih dan menentukan itu kan banyak pertimbangan ya. Aspek-aspek yang dipertimbangkan dari yang sangat normatif, misalnya kemampuan kerjasama dan kontribusi pemikiran sampai ke level yang strategis dan praktis gitu loh. Nah ini kan ceruk yang diperebutkan ini kan memang umat Islam banyak ya, memang pemilih Islam kan mayoritas gitu dan salah satu ormas yang besar adalah NU begitu. Nah persoalannya kan ini untuk sampai ke grassroots ini kan ide yang dibutuhkan ya oleh pasangan ini oleh pasangan calon capres dan cawapres ini. Jadi siapa ormas mana yang bisa sampai ke grassroots kemudian dapat masuk ke simpul-simpul itu loh, simpul-simpul pemilih di grassroots. Nah itu barangkali kalau Mbak Dani lihat sekarang Mas Ganjar dan Pak Prabowo juga lagi membidik calon-calon yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama. Saya nggak yakin juga sih. Nggak yakin juga karena memang kan begini ya, landscape politik 2019 dengan 2024 ini kan berbeda ya. Barangkali dulu artinya kita tahu semua bagaimana perkembangan di 2019 sampai kemudian Pak Jokowi memilih bersama Ma'ruf Amin ya, seorang juga tokoh NU. Nah itu kan juga perkembangan identitas dan sebagainya gitu. Nah sekarang ini memang arah ke arah sana barangkali sudah memudar ya, walaupun bukan berarti tidak ada sama sekali gitu loh. Dan saya melihatnya justru potensi orang-orang yang tadi ya yang punya basis politik ya, basis politik bukan hanya di keormasan ya, Islam dan sebagainya, tapi juga basis politik di kepartaian ya, yang yang penting juga dilakukan, dan juga basis ekonomi gitu. Basis ekonomi. Basis ekonomi karena kita tidak bisa menafikan ya, tidak bisa menafikan juga bahwa basis ekonomi ini penting ya untuk mendukung. Basis ekonomi ini apa sih? Orang berdagang pengusaha gitu? Ya pengusaha atau yang punya bukan secara literal dia pengusaha, tetapi juga ada diminati, bukan diminati, artinya pasangan ini memang mendapatkan dukungan juga dari kelompok ekonomi tadi gitu, sehingga melihat bisa kemudian memberikan kontribusi ya kepada kampanye dan sebagainya gitu. Jadi logistik pertimbangannya dan juga arahnya ke depan ini kan peta global dan segala macam itu kan harus juga jadi banyak sekali pertimbangannya. Iya, pertimbangan strategisnya, artinya orang-orang yang berintegritas, tidak punya katakanlah problem dengan integritasnya sehingga tidak memunculkan keraguan ya, karena mungkin kita tahu ya Mas Budiman, eksekutif ini kan satu tubuh yang kekuasaan yang utuh gitu ya. Jadi kekuasaan presiden itu sangat kuat. Nah, wakil ini suatu waktu kan dapat saja menggantikan kalau ini berhalangan. Baik, Mas Habib. Jadi setelah kemudian Muhaimin tiba-tiba ada serangan kilat dan kemudian keluar dari barisannya Pak Prabowo, kan Muhaimin kan juga merepresentasikan Nahdlatul Ulama. Apakah kemudian sekarang Pak Prabowo juga sedang mengincar latar belakang bacawa pres yang juga berlatar belakang Nahdlatul Ulama? Ya jadi gini Mas, kita sadar bahwa NU itu penting, faktor NU penting dalam politik kita. Makanya kalau intensi kita, ikhtiar kita adalah bagaimana sebetulnya sebanyak mungkin elemen NU itu kita satukan di barisannya Pak Prabowo, gitu kan. Dulu ada Gus Muhaimin, bukan berarti kita menutup pintu dan memutuskan komunikasi dengan elemen-elemen lainnya seperti Mbak Yeni, ada Bu Khofifah, Pak Mahfud, ada elemen-elemen lain di NU. Di pesantren-pesantrennya pun banyak sekali. Nah itu terus dilakukan. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo kemarin misalnya 2 hari berturut-turut ke Jawa Timur. Ya kan ya, itu bukan sebuah tindakan yang reaktif ya. Karena Gus Muhaimin tiba-tiba sudah deklarasi dengan Pak Anies Baswedan, bukan. Tapi kita memang dari dulu kalau bisa sebanyak mungkin merawat ya. Elemen-elemen NU ini ada di barisan kita. Nah, apakah sosok cawapresnya kita jadikan persyaratan misalnya harus berlatar belakang NU? Itu kembali lagi ke pasal pertama tadi bahwa penentu cawapres termasuk kriterianya adalah Pak Prabowo bersama para ketua umum partai politik. Tetapi masukan dari masyarakat ya, baik para pendukung kami, para pendukung partai politik yang bergabung ke Pak Prabowo, dari pengamat ya, ilmuwan seperti Mbak Dani ini, terus kami tampung. Makanya Pak Prabowo juga mendengarkan ke Jawa Timur gitu. Oke, baik. Mas Hasto, kalau tadi kan dari bacawa presnya Mas Ganjar kan ada Pak Prof Mahfud, ada Mbak Khofifah. Apakah ini juga semata-mata pertimbangan dari sosok-sosok ini atau lebih ke pertimbangan soal latar belakang dari keduanya sebetulnya?
Ya masing-masing tergantung pada bagaimana kita memotret persoalan. Prof Mahfud misalnya beliau pakar hukum, memiliki pengalaman di eksekutif, legislatif, yudikatif, sosok yang mampu meletakkan hukum untuk semua yang mengedepankan keadilan. Pak Sandi yang diusung P3 mengedepankan ekonomi kreatif, sangat populer di kalangan anak muda, di luar Jawa, memiliki basis dan bergerak lincah, bergerak cepat. Kemudian juga Mbak Khofifah, sosok untuk menggalang pemimpin perempuan. Kemudian ada sebelumnya ada Pak RK mewakili elektoral dari Jawa Barat. Sehingga semua punya plus minusnya. Tetapi yang paling penting adalah dari Pak Ganjar sendiri. Pak Ganjar ini kan bergerak cepat. Dia menggunakan jurus seperti kereta api cepat wush gitu. Sehingga elektoralnya juga cukup tinggi. Jurus pesawat udara, ini bukan pesawat bekas nih, pesawat baru. Sehingga memberikan suatu direction terhadap arah masa depan. Dan tim kampanyenya juga hebat. Karena ada Pak Arsyad. Sosok muda yang memberikan wawasan ekonomi. Dan tadi dalam memimpin rapat sangat-sangat strategic thinkers dia. Sangat fokus pada objektif. Nah, rekomendasi Rakernas kami yang keempat, itu kan terhadap kapan cawapres ini akan diumumkan. Dari nama-nama yang beredar tadi yang diputuskan oleh Ibu Mega dalam dialog dengan para ketua umum dan Bapak Presiden Jokowi, itu kan juga menunggu pembentukan dari tim pemenangan daerah yang kami sudah mulai sejak 2 hari yang lalu. Tapi namanya udah ada atau belum sih sebetulnya? Kalau nama-nama sudah mengerucut, mengingat pertimbangannya kan cukup dalam. Mengerucut dari berbagai nama tadi. Kan dari sini hanya para ketua umum, itu ranahnya para ketua umum yang disampaikan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan terkait dengan waktu, ini ada pantun yang menarik ini, baru saya terima nih. Dari Semarang ke Jakarta. Cakep? Cakep. Bawa amanah sebagai Presiden Indonesia. Rakyat bertanya, cawapres Pak Ganjar siapa? Mohon bersabar, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Oke. Boleh. Mas Armani, ini kan juga disebut tadi kan, yang beredar nama-nama Mbak Khofifah, kemudian Mas Sandi, kemudian Prof Mahfud. Dalam perspektifnya P3, apakah memang juga semua ini mempertimbangkan memang sosok yang memang kompeten menghadapi tantangan global atau memang basis-basis elektoral seperti NU itu? Ya, jadi kebutuhan kita saat ini tentu berbeda ya dengan 5 tahun yang lalu. Jadi ada misalnya bagaimana kolaborasi antara capres-cawapres itu betul-betul memadukan dua kekuatan sosok yang mampu menjawab tantangan, ya persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan tenaga kerja dan lain sebagainya. Dan itu dibutuhkan lebih kepada sosok. Kita semua tentu melihat bahwa yang ceruk ya Nahdlatul Ulama itu menjadi sangat penting ya dalam elektoral tentu sudah melebur tentu. PDI Perjuangan juga banyak sekali pemilih dari Nahdlatul Ulama, Gerindra, PAN, apalagi di Partai Persatuan Pembangunan. Artinya apa? Artinya memang postur dari bentuk kerjasama yang nantinya akan kami laksanakan itu bukan terbatas pada capres-cawapres. Ya. Ada di sana ya, tim-tim pemenangan, ya tokoh-tokoh yang bergabung dengan kami yang semuanya itu tentu akan mempertimbangkan dan memperhatikan bagaimana ceruk Nahdlatul Ulama itu menjadi penting baginya. Ya. Baik, Mas Edi, kalau posisi Mas Erik ya, kalau kita ngutip kan memang dia menjadi pengarah ulang tahun NU ya beberapa waktu yang lalu. Tapi Bang Jul juga pernah mengatakan selain Mas Erik juga ada Pak Muhadjir Effendi gitu loh, yang juga ditawarkan sebagai bakal calon wakil presiden. Nah posisi terakhir ini gimana? Tetap Mas Erik atau kemudian Pak Muhadjir atau gimana sebetulnya? Ya memang kan PAN tidak bisa dipisahkan dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah, ya. Dan Pak Muhadjir merupakan representasi Muhammadiyah dengan kemampuan yang juga cukup baik ya dan memiliki rekam jejak yang cukup baik panjang. Nah dan inilah yang kemudian membuat kita mengusulkan kepada Pak Prabowo, Pak Erick Thohir dan di samping itu juga Pak Muhadjir. Tetapi memang kalau dilihat dari rekam jejak perjalanan PAN bersama Pak Erick Thohir itu sudah 2 tahun kita sangat intens dalam berbagai acara dan kami juga melihat perkembangan dari elektabilitas Pak Erick Thohir yang tumbuh secara konsisten, progresif tetapi konsisten dan mendapatkan momentum ya karena beliau boleh dibilang bertangan dingin menangani Asian Games dengan baik, sekarang PSI juga dengan baik dan kita lihat beliau itu tidak saja sebagai seorang komunikator yang baik, mampu membangun komunikasi dengan semua pihak yang baik, tetapi bisa masuk ke semua kalangan dengan baik. Nah inilah salah satu keunggulan yang kami merasa punya keyakinan
untuk mendorong Pak Erick Thohir untuk ke Pak Prabowo. Yang kami khawatirkan cuma satu, Pak Erick Thohir keburu diambil oleh Mas Hasto. Mungkin ya, kan jadi bajunya sudah garis-garis. Ganjar Mas Erick mungkin terjadi juga. Sangat bisa kan? Sangat bisa, dan kemudian PAN pindah lagi gitu. Oh enggak, saya kira kita dari awal kan sudah komitmen dengan Pak Prabowo meskipun dengan Pak Erick Thohir, tapi komitmen kita solid dengan Pak Prabowo. Ya, tapi komitmen yang tertulis saja bisa berubah kan? Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah memang situasi yang mungkin masih agak buntu atau apapun juga tersandera oleh putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat umur yang sudah dimusyawarahkan tapi sampai sekarang juga belum diucapkan. Satu meja akan membahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tantorejo di Satu Meja The Forum. Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Apakah kemudian bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo itu juga belum diputuskan sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal pendaftaran usia bakal calon wakil presiden yang diminta diturunkan dari 40 ke 35 dan poster-poster menunjukkan bahwa Prabowo Gibran itu juga bermunculan di mana? Apakah menunggu itu? Apakah menunggu atau tidak kita tidak tahu ya, tapi yang jelas waktu masih sangat leluasa ya, masih sampai tanggal 25, dan kalau toh memang ada putusan MK ya, saya nggak tahu apakah bisa mempengaruhi masing-masing koalisi ini gitu kan. Bisa tapi yang jelas ya, saya nggak bisa pastikan juga, tapi yang jelas mekanisme pengambilan keputusan para ketum itu kita menerima masukan, menerima usulan, ya lalu disampaikan kepada para ketum, lalu dibahas. Jadi siapapun juga sekarang sudah banyak nama disampaikan dan itu terus yang dibahas oleh para ketum. Termasuk Gibran. Saya juga nggak ngerti yang short listnya seperti apa, long listnya seperti apa, tapi semua usulan langsung disampaikan. Gitu. Tapi tidak menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau secara proses menunggu saya menurut saya sih enggak. Yang jelas acuan kita adalah undang-undang, ya adalah PKPU gitu. PKPU. Ya. Oke, baik Mas Hasto. Ini kan yang banyak juga disebut-sebut termasuk oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri soal pemimpin muda dan yang kemudian telunjuk diarahkan kepada Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo, putra Presiden Jokowi yang kader PDIP. Nah, seandainya kemudian Gibran kemudian ditawari untuk menjadi bakal calon wakil presiden, gimana posisi PDIP? Ya, PDI Perjuangan harus objektif karena kami partai yang mengemban nama demokrasi. Sehingga MK, termasuk Ketua MK dengan seluruh jajarannya itu harus betul-betul mengedepankan sikap kenegarawanan. Karena diuji dalam undang-undang itu, apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Sehingga bukan memasukkan suatu materi muatan baru. Apalagi pakar hukum yang kredibel itu mengatakan bahwa tentang usia, ketentuan usia itu open legal policy. Apalagi kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga pemilu demokratis. Salah satu instrumen dari pemilu demokratis, 6 bulan sebelum pemilu tidak boleh ada suatu regulasi baru. Itu General Election of Law. Inilah yang harus kita taati terlebih dahulu. Terlepas dari persoalan misalnya Mas Gibran itu ada suatu aspirasi untuk didorong menjadi calon wakil presiden di dalam berbagai opini-opini publik. Tetapi upaya-upaya ini tidak boleh melanggar dari konstitusi itu sendiri. Hakim konstitusi harus betul-betul kokoh. Tidak boleh ada karena kaitannya dengan kekerabatan. Kami hari ini agak prihatin membaca berita di majalah Tempo. Kemudian mulai muncul Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai Mahkamah Keluarga. Ini kan suatu otokritik sebenarnya dari pers. Karena pers ini penjaga demokrasi. Ini yang harus kita hormati. Terlepas dari berbagai kepentingan yang ada. Tugas kita adalah pemilu itu untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik. Prosesnya harus baik juga secara demokratis. Baik. Mbak Dhani, jadi kalau Mbak Dhani lihat apakah faktor Mahkamah Konstitusi yang oleh majalah disebutkan Mahkamah Keluarga dan orang sekarang menunggu bagaimana putusan Mahkamah di soal bakal calon syarat usia bakal calon wakil ini akan bisa mengubah konfigurasi politik?
Ya bisa tidak ya. Tapi kan begini Pak Gudibino, tadi kita kan butuh kepastian hukum ya. Yang sekarang ini kita pegang kan memang undang-undang pemilu dan kemudian diturunkan dalam PKPU. Waktu bagi partai politik untuk menggodok, menyeleksi dan sebagainya siapa, bahkan itu udah panjang ya. Maka sebetulnya saya aja sebagai pemilih itu sudah, ini apa sih yang ditunggu gitu ya dari bapak-bapak di sini. Itu tadi tuh nggak ada yang mengerucut pada ada satu clue yang bisa kemudian menjadi sinyal bagi kami sebagai pemilih. Siapa yang jadi dipilih? Karena buat kita kan ini penting ya. Ini pemilu kampanye hanya 75 hari. Oke. Itu waktu yang tidak mudah bagi pemilih untuk memilih dari anggota DPR, DPD, DPRD dan calon presiden, pasangan calon presiden. Jadi waktu untuk melakukan asesmen itu kapan gitu loh. Kalau tadi misalnya akan diumumkan tanggal 25 Oktober, misalnya ini last minute di pendaftaran, berarti kan pemilih cuma punya waktu berapa hari untuk siapa sih orang ini? Sebetulnya dia punya visi apa sih? Dia pernah bicara apa sih? Rekam digitalnya tentang isu HAM, isu ekonomi, isu lingkungan apa sih kan begitu ya? Kita sebagai pemilih cerdas kan harus juga kemudian melakukan asesmen. Tapi gini, Mbak Dhani kan juga sebagai doktor ilmu politik ya. Kalau membaca ini kelihatannya susah untuk kemudian menentukan siapa bacawa. Apakah memang saling intip, saling sandra? Sehingga saling menunggu siapa atau gimana? Ya, saya juga artinya kan ini proses seleksi internal partai yang tertutup ya. Ini kan yang kita kriteria dulu. Tertutup. Artinya dalam kamar gelap gitu. Iya. Tadi disebutkan Pak Habib ini ditentukan oleh Pak Prabowo dan ketemu partai saja. Kemudian Pak Bu Mega dan sebagainya. Loh, kita kan artinya partai ini kan proses ada konstituen, suaranya juga kemudian didatangi, dipilih untuk mencoblos. Tapi pada saat menentukan calon seleksi kok nggak diberikan misalnya konvensi kayak gitu ya. Dulu kan kita punya usulan untuk ada konvensi bakal capres sehingga pemilih itu juga punya preferensi begitu. Kira-kira ini akan dibawa kemana sih ke depan ini gitu loh. Jadi artinya gini, kita menurut saya isu tentang usia capres itu jangan menjadi katakanlah buat pemilih itu menjadi suatu yang ingin memberatkan pemilih juga gitu. Jadi kayak gosip. Saya nanya Mbak Dhani sebagai seorang scholar, ini sudah dimusyawarahkan kira-kira 2 minggu lalu. Tinggal diucapkan, tapi nggak diucapkan. Masuk angin kali ya. Masuk angin? Artinya kan. Angin siapa yang masuk? Iya makanya nih, angin siapa nih? Karena kita juga berharap Mahkamah Konstitusi, para hakim konstitusi itu betul-betul teguh ya. Bahwa ini usia itu kan urusan pengambil kebijakan di DPR. Open legal policy. Jadi pertimbangan-pertimbangan kan pertimbangan banyak gitu ya. Aspek katakanlah tadi aspek kematangan dan sebagainya itu kan ada rasa akademiknya gitu loh. Tapi pada level Mahkamah Konstitusi kan dia apakah itu melanggar pasal mana yang dilanggar dari Undang-Undang Dasar 45 gitu kan. Pasal yang mana kalau tentang usia itu kan juga diatur oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya menurut saya sih ini jadi kayak buying time gitu ya. Buying time. Buying time untuk apa? Ya tadi menentukan barangkali bisa aja nih nama yang digadang-gadang ini masuk gitu ya. Yang misal tadi Mas Gibran atau siapa gitu yang barangkali punya kaitan juga dengan figur Pak Jokowi supaya keberlanjutannya ada. Kan bisa saja orang mengaitkannya ke sana gitu ya. Atau memang dengan keberlanjutan relawannya supaya kemudian juga bisa dikaitkan dengan artinya walaupun Pak Jokowi nggak hadir di periode ketiga, tetapi misalnya ada yang punya kaitan dengan keluarganya, itu kan bisa istilahnya itu motornya gerakan relawannya bisa hadir dan ya barangkali ada jaminan juga untuk di belakang layar melakukan. Baik, Mas Edi. Jadi kalau tadi penjelasan Mbak Dhani, apakah kemudian Pak Prabowo juga belum bisa firm menentukan bakal calon wakil presidennya? Apakah juga karena ada faktor Pak Jokowi? Saya kira kalau memang melihat hal ini, untuk menentukan pemimpin itu butuh waktu yang panjang dan kehati-hatian. Apalagi sekarang kita berbicara calon pemimpin yang akan kita pilih, Pak Prabowo dan wakilnya, siapapun Pak Prabowo mempertimbangkan sebagai wakil dan akan dibahas bersama-sama dengan para ketua umum parpol pengusung. Saya kira itu tidak bisa diputuskan secara ringkas, secepat, hanya karena ada desakan waktu. Memang kita masih punya waktu, tetapi memang yang harus dilakukan adalah keputusan itu harus dibuat secara sangat matang, mengingat kita ini adalah calon pemimpin untuk 5 tahun akan datang, dan tidak hanya sekedar untuk menang, tetapi untuk bagaimana nanti memerintah bersama-sama. Jangan sampai nanti di tengah jalan banyak kepala-kepala daerah misalnya
baru 2-3 bulan mereka bersama-sama tiba-tiba sudah tidak berbicara lagi. Sudah tidak bisa sinergi lagi. Hanya karena di awalnya mereka bersepakat untuk menang. Tetapi tidak tahu ketika nanti memerintah bagaimana kelanjutannya. Saya kira ini menjadi salah satu pertimbangan Pak Prabowo dengan para ketua umumnya yang ada dalam koalisi Indonesia Maju untuk berhati-hati sekali untuk mengkaji secara detail bagaimana kita kemudian memutuskan siapa yang akan menjadi cawapres beliau. Tanpa ada intervensi siapapun. Tanpa ada intervensi dari siapapun termasuk Presiden Jokowi? Yes, tidak ada. Oke, Mas Arwani, jadi kalau dalam pandangan Partai Persatuan Pembangunan, selain Mas Sandi, siapa sih kira-kira daya yang bakal calon wakil presiden yang punya daya tarik elektoral yang cukup signifikan untuk mendampingi Mas Ganjar? Ya, dalam bacaan dan pandangan P3, sosok Mas Sandi memang sudah kami pertimbangkan ya. Baik dari rekam jejak, beliau juga sudah pernah mengikuti perhelatan Pilpres dan juga kemampuan beliau. Tentu di luar itu kami juga membuka ya, menghormati partai-partai lain yang tergabung dalam kerjasama politik dengan kami untuk misalnya menyampaikan usulan nama-nama. Tentu kami atau kita punya banyak ya stok putra-putri terbaik bangsa ini yang tentu akan bisa melapisi dan mendampingi Mas Ganjar nantinya. Selain meraih kemenangan juga tentu bisa melanjutkan pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia ini dengan lebih baik gitu. Itu juga tidak menunggu semacam restu dari Presiden Jokowi gitu? Bukan restu ya, tetapi bahwa sosok atau posisi Pak Jokowi tentu akan menjadi bagian yang oleh kami ya kita dengar ya, kita tentu juga meluangkan untuk bicara dengan beliau. Posisi beliau yang sekarang ini sebagai kader PDI Perjuangan dan juga orang atau sosok yang paling ya mempunyai kemampuan atau punya ruang lebih ya dalam pembacaan politik di Indonesia sekarang ini ya, posisi beliau. Jadi sangat wajar jika kita mendengar apa yang menjadi masukan dari Presiden Jokowi. Ya, terkait dengan siapa cawapres Pak Ganjar nantinya. Oh ya. Bakal calon wakil presiden memang masih harus ditunggu. Mungkin akan muncul kejutan-kejutan baru ya kita tunggu saja. Tetapi apakah soliditas partai koalisi akan bertahan? Satu meja akan membahasnya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mas Edi Suparno. Mas, ini kan kelihatannya bagi PAN Mas Erik sebagai harga mati untuk bakal calon wakil presiden. Seandainya kemudian Pak Prabowo tidak memilih Mas Erik, apakah PAN tetap akan berada dalam koalisi Indonesia Maju? Pertama, Mas, saya perlu sampaikan bahwa kita sudah sepakat di antara para ketua umum bersama-sama Pak Prabowo bahwa ketika nanti diputuskan bersama-sama secara kolektif siapapun yang menjadi cawapresnya, itulah yang akan kita kemudian sepakati. Kita sepakati sebagai cawapres dan kita kemudian bekerja optimal untuk mengusung pasangan tersebut. Jadi bagi kita, andai kata Pak Erik tidak terpilih, tetap kita akan bertahan bersama-sama Pak Prabowo karena bagi PAN ini kita sudah punya perjalanan historis yang panjang dengan Pak Prabowo. 2014, 2019, sekarang 2024. Jadi bagi kami sekarang bekerja dengan Pak Prabowo, dengan teman-teman dari Gerindra dan partai-partai lain yang bergabung di dalam koalisi Indonesia Maju, itu sudah merupakan komitmen kuat, solid. Apalagi waktunya kan sekarang tinggal yang tadi Bu Dani katakan, kampanye 75 hari dan sangat singkat. Dan kita memang sudah punya nafas yang sama kurang lebih dengan Pak Prabowo. Nafas yang sama, baik. Mas Arwani, juga kelihatannya kan tetap Sandi. Tapi seandainya kemudian Pak Ganjar atau Ibu Mega atau koalisi dalam kemudian memilih bukan Pak Sandi, apakah komitmen dari P3 tetap bersama dengan PDI Perjuangan atau juga akan berpaling? Ya, jadi pilihan ke Mas Ganjar ini adalah upaya ikhtiar P3 meningkatkan kepercayaan kita kepada Mas Ganjar dari kerjasama kita di Jawa Tengah, Mas Ganjar dengan Gus Yassin, kita tingkatkan pada tingkat nasional. Jadi kami sudah 5 tahun bekerja dengan Mas Ganjar, PDI Perjuangan dengan Partai Persatuan Pembangunan, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Tentu ini akan kita lanjutkan di tingkat nasional. Itu ya. Oke, kalau Mas Habib?
Ini kalau Pak Prabowo kan kelihatannya memberikan harapan kepada banyak tokoh, kepada Mbak Khofifah menyatakan minatnya, kepada Mbak Yeni juga mengatakan oke. Sebetulnya kalau menurut bacaan Mas Habib pribadi akan kemana sih berlabuh Pak Prabowo itu nanti? Sepertinya Mas Budiman bisa lebih cepat tahu nih. Kadang-kadang wartawan lebih mengerti daripada kita kan. Ngeles. Ya, Mas Habib Hasto orang ya, dalam toh. Kadang-kadang. Jadi begini, kan ada persoalan-persoalan yang memang domainnya para ketum. Itu fakta politik. Ya. Partai politik apapun. Ya. Walaupun kita kritik, tapi mungkin itu juga salah satu mekanisme untuk survive partai politik ini. Ya. Apakah itu negatif? Kita bisa diskusikan nanti. Oke. Seperti tadi disampaikan Mbak Dani ya. Tapi de facto ini terjadi di semua partai politik. Setidaknya di masa reformasi ini, ya kan, ada level-level itu yang merupakan domain para ketum. Mungkin untuk mencegah intervensi, mencegah money politik dan lain sebagainya. Itulah faktanya yang terjadi. Nah, soal banyaknya tokoh itu merupakan gaya politik Pak Prabowo yang merangkul. Merangkul semuanya. Pak Prabowo itu merangkul. Jadi terlepas apakah ini akan menjadi cawapres atau bukan, ya. Keinginan Pak Prabowo merangkul karena kan kita tidak bisa ya mengelola Indonesia ini sendiri saja. Ya mau jalan sendiri saja. Terlepas nanti jadinya bagus, yang penting hubungannya baik. Bagus atau tidak bagus, tetapi hubungannya baik. Kita ingat Pak Prabowo pernah ketemu hampir semua ketum partai politik sebelum terbentuknya koalisi-koalisi ini. Bahkan ketika waktu itu misalnya Pak Surya Paloh sudah punya capresnya Pak Anies, masih bertemu gitu kan. Jadi jangankan dengan orang yang punya potensi menjadi cawapres, dengan sosok yang sudah jelas-jelas rival politik saja tetap berteman dan berkawan. Baik. Mas Hasto, kalau Pak PDIP ini sering membicarakan soal momentum, ya sebetulnya momentum kapan Mas Ganjar dengan bacawa pres itu akan diumumkan? Ya tadi Mbak Dita kan sudah menyampaikan waktunya itu nanti hanya 75 hari kampanye, sehingga sangat singkat, maka segala sesuatunya harus well prepare. Yang pertama, dalam rekomendasi Rakernas, itu konsolidasi dari tim pemenangan nasional, termasuk pembentukan di daerah-daerah, itu kami percepat. Kemudian yang kedua, koordinasi antara tim pemenangan dengan badan pemenangan pemilu setiap partai politik. Karena ini pemilu serentak, pileg dan pilpres sama-sama. Yang ketiga, visi, misi, program, agenda strategis harus diuji publik dulu. Dengan para pakar, kami Sabtu Minggu besok konsinyering untuk membahas visi misi dari Pak Ganjar Pranowo. Dan kemudian yang keempat itu juga dengan melihat dinamika politik nasional. Nah, kelebihan dari kami, partainya sedikit. Lebih gampang. Sehingga lebih mudah dan sudah bonded. Sewaktu-waktu berkonsultasi dengan Pak Jokowi mudah, dan kalau dari apa yang disampaikan oleh Ibu Mega ke saya, nama itu sudah mengerucut, tinggal menunggu momentum. Berapa? 2, 3, 1? Tinggal udah mengerucut ke arahnya ke 1. Oh, ke 1. Ya arahnya sudah ke 1, udah mendekati 1. Siapa? Ya dari Ibu yang bersama para ketua umum mandatnya. Jadi momentum itu yang kami desain, elemen of surprise-nya ini yang kami desain. Ya, kita tunggulah kapan elemen of surprise akan muncul. Mbak Dani, kalau Mbak Dani lihat sampai kepada 19 Oktober atau 25 Oktober, masih solidkah partai politik itu nanti mendaftarkan sampai janur kuning melengkung? Ini curiganya nih Mas Budiman, ini kayaknya mungkin cawapresnya belum diumumkan karena mungkin menunggu, mungkin ada yang lain hati gitu ya. Kemungkinan ya. Ini kan pertemuan ya misalnya Partai Demokrat, apakah sudah firm betul di koalisinya Pak Prabowo? Loh, kenapa kok tiba-tiba ya mungkin tiba-tiba ketemu sama Pak Jokowi gitu kan, apakah akan ada ya namanya ini kan masih punya peluang ya, barangkali saja tidak harus menjadi cawapres cawapres ya, tapi barangkali nanti kan potensi katakanlah kemenang dari survei katakanlah dari Pak Ganjar lebih tinggi gitu ya, barangkali itu juga menjadi opsi kalau misalnya nanti bergabung, apakah ada kemungkinan menteri dan sebagainya gitu. Tapi kalau melihat situasi hari ini sih tampaknya sih mungkin udah firm ya, kecuali memang firm apanya? Partainya sih, koalisinya itu, kan kalau tidak akan berubah. Kalau dari komposisi ini kan sudah suara ya, sudah memenuhi gitu kan. Nah tadi makanya tinggal apakah ada kemungkinan transaksional yang harus terjadi misalnya tadi ya, apakah ada peluang untuk diberikan jabatan ini dan sebagainya gitu. Ada kemungkinan bergeser lagi?
Ya ini makanya, ini kan politik itu kan politik serba elemen surprise tadi kan banyak gitu ya. Surprise karena transaksi. Nah itu gitu. Tapi Oke. saya kok nggak tahu ini namanya sudah sangat waktu tinggal 2 minggu ini, kenapa kalau masih ada berubah partai, kan artinya pemilih rakyat melihat kok dia tidak konsistensi pelin-pelan gitu. Itu kan Oke. juga salah satu hal yang merugikan ya buat pencitraan partai itu gitu loh. Poin Artinya terakhir Mbak, jadi 2 pasangan atau 3 pasang? 3 pasang ya. 3 pasang. Oke, baik Mas Habib, Mas Edi, Mbak Dani, Mas Hasto, dan Mas Armando telah bergabung di satu meja The Forum. Politik Indonesia kontemporer kerap memunculkan kejutan. Masa pendaftaran pasangan capres dan cawapres memang masih 2 pekan ke depan. Belum diumumkannya cawapres dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bisa jadi karena belum tuntasnya negosiasi atau masih tersandra putusan Mahkamah Konstitusi soal batas umur capres dan cawapres. Hakim Konstitusi sudah memusyawarahkan tapi tak kunjung membacakan. Politik saling sandra inilah yang memperumit ruang untuk negosiasi. Demikian satu meja The Forum malam ini. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.